Sepatu Max Cushion terbaru dari New Balance. Kali ini mereka datang dengan version yang lebih fresh dan juga ada mata-matanya nih. Apa sih mata-mata itu? So ini dia New Balance Fresh Foam X More V5. Yo, what's up Rounded Family? Welcome back to Rounded First Impression with Satria Sabto. Ini dia New Balance Fresh Foam X More V5 atau mungkin New Balance More V5. Oke, ini adalah sepatu baru dari New Balance Max Cushion Shoe dan sudah hadir di version yang kelima. Seperti namanya, V5. Disclaimer dulu, sepatu ini adalah pemberian dari New Balance, tapi untuk first impression dan juga reviewnya nanti akan datang dari tim Ranut sendiri tanpa ada campur tangan dari brand dari New Balance. First of all, ini adalah sepatu version yang terbaru. Jadi ini adalah Max Cushion Shoe-nya dari New Balance, sudah ada di version yang kelima. Dan modelnya lebih fresh karena di sini ada mata-matanya ini kayak mata alien mungkin. Apakah ini sepatu mata-mata alien? Coba lagi ya saat. So, gue suka banget pertama yaitu adalah dari modelnya. Jadi looks-nya ini baru dari yang version yang keempat. Terus ini sekarang version yang kelima. Itu looks-nya baru, lebih fresh. Spoiler alert ya, spoiler dulu bahwa mata-mata ini tujuannya katanya adalah untuk memberikan stability. Apakah nanti sepatu ini akan sestabil itu? Oke, nggak usah panjang lebar ya. Yang pertama, kita langsung aja kupas dulu nih sepatu ini tuh apa aja nih fitur-fitur barunya. So, yang pertama yaitu adalah di bagian upper dulu. Nah, bagian uppernya ini mereka menggunakan mesh upper. Tapi menariknya adalah mesh uppernya itu dual mesh upper. Jadi ini mesh yang pertama itu di bagian luarnya dan mesh yang kedua itu ada di bagian dalamnya. Nah, kalau misalnya kita mikir ini gazetted, gue pun awalnya berpikir ini juga gazetted tang. Sebenarnya kayaknya tuh enggak. Kalau gazetted itu yang gue tahu adalah dia itu tangnya memang ada layering tambahan. Tapi ini dia tuh dual mesh. Jadi si bagian tangnya itu tuh udah termasuk bagian mesh. Jadi mesh yang pertama itu di bagian dalamnya, kemudian mesh yang kedua itu di bagian luarnya. Kalau di New Balance klaim sendiri bahwa mesh yang bagian dalamnya ini mereka itu untuk lebih memberikan rasa comfort di kaki. Ini juga model mesh yang di dalamnya. Itu dia kayak saringan kali ya namanya ya. Jadi dia itu ventilationnya lebih ketara, lebih kelihatan. Bener-bener bolong-bolong. Sedangkan untuk mesh di bagian luarnya itu jauh lebih tebal dibandingkan dengan yang bagian dalam. Nah, tapi meskipun di bagian luarnya ini tebal, dia itu tetap ada ventilation. Terutama di bagian toe-nya ini yang itu bener-bener ventilationnya gede. New Balance sendiri bilang tujuannya itu biar breathability-nya itu lebih berasa. Itu lebih oke. Oke, jadi meskipun di sini meshnya yang tebel di bagian luarnya, tapi dia itu masih memberikan breathability sehingga ruang kaki untuk bernafas itu masih dikasih. Good job New Balance. Kemudian lanjut ke bagian tangnya. Ini meskipun tebel juga, ini ada padding-padding juga ya, padding-padding di bagian tangnya. Tapi ini masih memberikan breathability karena ada ventilation di bagian tangnya ini. Breathability-nya dapat, tapi comfortnya itu juga masih dijaga sama si sepatu ini. So biasanya kalau misalnya sepatu dengan full comfort kayak gini, well, most likely sepatu ini akan sering dipakai untuk daily trainer ataupun misalnya long runs ya, 1 hour, 2 hours runs gitu. Pakai sepatu kayak gini lebih memberikan comfort. Oke, ini di bagian tangnya tebel banget, ini asli, ini paddingnya banyak banget. Tapi nggak usah, menurut gue nggak perlu khawatir karena meskipun paddingnya banyak, tapi ventilationnya juga banyak juga dan gede-gede. Jadi ventilationnya bukan ventilation yang kecil. Nah, kemudian lanjut di eyeletnya standar ya. Di sini sudah ada runner's knot. Nah, lanjut ke bagian collar sectionnya itu paddingnya itu tuh merata sih. Jadi paddingnya itu hampir sama dengan bagian tang. Jadi padding yang di sini tuh tebel banget. Kemudian di sini di bagian heelnya itu nggak ada supporting. Kalau yang gue lihat di sini nggak ada bagian yang supporting. Misalnya kadang-kadang ada beberapa sepatu yang kalau dia Max Cushion Trainer itu dia ada bagian heel counternya gitu. Sedangkan di sini dia itu nggak ada. Jadi bener-bener full upper gitu. Nggak ada misalnya plat atau misalnya plastic plate gitu ya. Jadi ini bener-bener loose. Tapi meskipun begitu, karena ini bagian heelnya tuh tebel, jadi gue rasa si sepatu ini tetap memberikan support terhadap heel. Cuman di sini
sini mungkin catatannya yaitu yang bisa kita lihat adalah di bagian Achillesnya, di mana dia itu condong ngehook. Jadi gue rasa di sini mungkin bisa ada potensial untuk agak kurang nyaman di Achilles. Well, semoga enggak ya. Dan ini nggak ada heel pull tabnya, sayang banget sih. Oke, kemudian ada details more di sini seperti dengan nama sepatunya. More. Itu dia di bagian uppernya. Nah, kemudian bagian yang menurut gue menarik yaitu sebenarnya ada di bagian insole-nya. Insole-nya sebenarnya sederhana meskipun ini tebel juga bagian insole-nya. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi di bagian insole-nya ini seperti ada journey dari si Fresh Foam, si sepatu More ini. Jadi reshaping cushioning since 2014. Jadi mereka mulai pengen cerita ke kita gitu ya, bahwa si sepatu ini tuh udah develop dari tahun 2014 loh, 2018, terus kemudian di 2020 Fresh Foam-nya ini dikembangin lagi jadi Fresh Foam X. Jadi dari mulai 2014 sampai 2018 itu mereka pakai Fresh Foam, terus baru di 2020 kembangin lagi dengan Fresh Foam X sampai di 2024. Dan ini pattern gambar-gambar yang ada di sini kalau kita perhatiin baik-baik itu adalah bentukan dari si bagian foamnya. Jadi yang V4 ini nanti kalian cari sendiri ya. V4 ini model sole-nya nih kayak gini, sedangkan di V5 sama. Ya, jadi kayak mata gini. Nah ini juga nih bagian ini, bagian foam yang ada di sini. Ini tuh sama. Di sini juga ada connecting dots-nya. Jadi mungkin nanti ada Fresh Foam More V20 mungkin sampai sini gitu ya insole-nya. Lucu nggak? Coba lagi ya. Tapi menurut gue ini mungkin trivia yang cukup menarik sih. Jadi ngasih apa ya, mungkin insight kepada si runners bahwa sepatu ini emang bener-bener didesain berkelanjutan gitu. Jadi nggak berhenti sampai di tahun segitu aja. Kemudian ke bagian midsole-nya. Midsole-nya baru seperti dengan namanya More. Jadi midsole-nya tuh ditambahin lagi More. Oke. Kalau dari New Balance sendiri bilang, klaimnya New Balance kurang lebih si stack-nya ini itu tuh nambah 10 mm. So, yang belakang ini emang kelihatan tebel banget sih. Ini asli, ini kelihatan gede banget ya. Klaim New Balance itu 43 mm. Kemudian di bagian forefoot-nya itu 39 mm. So, drop-nya ini 4 mm, kurang lebih sama, hampir sama dengan mulai dari version 431 gitu ya. 1 2 3 4 kurang lebih sekitaran 4 mm ya kalau gue nggak salah. Dan mereka masih mempertahankan si 4 mm drop tersebut dan ini cukup tinggi. Jadi di depannya ini 39, gue rasa kalau misalnya masih midfoot striker atau forefoot striker, menurut gue ini salah satu sepatu yang oke banget ya, karena redamannya cukup tebel ya di bagian depan gitu. Dan apalagi kalau heel striker, wah ini super damping banget nih, tuh shock absorbing banget. Nah kemudian bagian eye pop ini ya, mata-mata yang ngepop ini yang muncul ini sebenarnya gunanya untuk memberikan stability di bagian midsole-nya. Dan penggunaan Fresh Foam X, yaitu foam dengan EVA materials ya, EVA base, tapi dia itu udah dibaruin jadi dia itu lebih ringan dan juga lebih empuk. Itu dia si Fresh Foam X. Oke, now lanjut di bagian outsole-nya. Nah outsole ini juga baru modelsnya. Jadi model sole-nya New Balance yang baru-baru tuh menurut gue keren banget sih. Mulai dari Fuel Cell Elite, terus kemudian ada Rebel. Nah ini juga sama. Jadi mereka baruin di bagian outsole-nya, ini mana ini rubber yang cukup menyeluruh ya, di bagian heel, kemudian di bagian tengahnya, terus di bagian outer gitu dengan rubber yang menurut gue cukup tebel. Ini tebel banget sih asli. Tujuannya ini untuk memberikan grip dan juga durability. Nah sedangkan di bagian tengah-tengahnya sini dia itu exposed, jadi nggak ada rubbernya. Kalau misalnya ngelihat dari spesifikasi sepatu ini sama seperti si V4, jadi sepatu ini cocoknya buat recovery, buat daily, terus buat long slow distance LSD ya, long slow distance running. Jadi yang dimana tujuan pakai sepatu ini mungkin bukan buat cari progressive pace, bukan buat misalnya race ataupun tempo workouts gitu ya, speed workouts, tapi lebih kepada mind feeling gitu. Jadi bener-bener slow runs, easy run, terus misalnya long slow runs. Jadi long run yang slow-slow aja, yang dimana lo mungkin gak ngejar pace tapi lebih ngejar feel easy. Menurut gue ini sepatu yang oke banget. Kenapa? Karena spesifikasi dari sepatu ini yang dimana Fresh Foam X ini karakternya empuk, tapi dia lebih empuknya Fresh Foam X itu lebih ke
shock absorbing kayak dibandingkan dengan bouncing. Jadi mungkin agak berbeda dengan misalnya kalau karakternya fuel cell gitu ya. Karakter super foamnya New Balance fuel cell, baik itu yang si Rebel atau misalnya yang Elite V Elite ya, itu agak beda karakternya. Yang empuk dia juga bouncy, tapi kalau ini empuknya lebih shock absorbing. Makanya gue kalau pakai ini gue lebih suka di recovery ataupun di long run. Selain itu juga modelnya yang keren ini juga bisa dipakai buat jalan-jalan. So mungkin kalian buat casual wear juga oke banget juga pakai ini karena keren ya, modelnya catchy. Ataupun misalnya lagi liburan gitu terus mau bawa satu sepatu aja buat dipakai jalan-jalan dan juga lari, well this is the answer ya, New Balance More V5. Sekarang kita timbang dulu ya beratnya. Oke, sekarang kita timbang dulu berat dari sepatu ini di ukuran 42 atau 26,5 cm. Beratnya ada di 294,7 ya, 295 lah ya. 295 kita bulatin ke atas, 295 kurang lebih. Oke, 295 untuk ukuran 42. Ringan apa berat? Untuk Max Cushion Trainer, menurut gue ini masih moderate sih. Karena again ini tujuannya bukan buat fast shoe, bukan buat speed workout shoe, tapi ini emang bener-bener sepatu yang go to recovery, terus long run, slow pace gitu. Ini sepatu yang cocok banget. Jadi gue rasa beratnya itu gak signifikan banget berpengaruh ketika kakinya tuh ngangkat. Karena again ini tuh tujuannya buat shock absorbing. Buat recovery tuh enak banget. Fresh Foam X ini. Apalagi dia makin tebel ya dan keren sih. Sepatu ini di websitenya New Balance itu ada 4 warna ya. Jadi yang gue pegang ini warnanya hitam. Terus harganya itu Rp2.599.000. Dan kalian bisa dapatkan sepatu ini di tokonya New Balance offline ya, yang ada di Indonesia udah ada si V5 ini. Oke, sekarang sepatu yang kemungkinan hampir sama feel-nya ataupun karakternya dengan si More V5 ini. Kemungkinan itu ada di misalnya kalau kita ke A6 ada A6 Nimbus 25 atau 26. Kenapa bukan di Nova Blast? Karena kalau Nova Blast dia itu meskipun cushion tapi dia itu lebih bouncy dan lebih responsif. Kalau Nimbus itu lebih shock absorbing. Terus Nike kurang lebih di Invincible 3 harganya hampir sama dengan A6 Nimbus 25 atau 26 juga harganya juga mirip-mirip ya, nyerempet sama ini ya 2,6 lah ya. Habis itu di Hoka itu ada Clifton 10. Kenapa bukan Skyward? Ya Skyward simply dia ada plate-nya, carbon plate Skyward X, so kayaknya beda banget. Jadi ini kelasannya mungkin bukan super trainer gitu ya, tapi lebih ke ya emang comfort daily shoes, comfort recovery shoe, comfort shock absorbing shoe, comfort max cushioning shoe gitu ya. Jadi di A6 ada Nimbus 25, Nimbus 26, terus Nike Invincible 3, Hoka Clifton 9. Mungkin kalau pemain lokal 910 Reshika Bolster ya itu bisa. Terus menurut gue lokal yang kemungkinan hampir mirip, gue berani ambil di Orthosec Hyperblast 2. Karena Hyperblast 2 itu midsole-nya sama tebel, terus dia juga lebih max cushion. Jadi si Hyperblast 2 itu karakter foamnya itu lebih max cushion, lebih shock absorbing daripada lebih bouncing gitu. Sangat beda dengan si Hyperglide. So itu dia. Jadi sepatu yang mungkin hampir sama dengan foam X si New Balance ini, yaitu ada A6 Nimbus 26, terus ada di Nike Invincible 3, terus ada di Hoka Clifton 10. Cuman kelebihannya sepatu ini adalah stacknya yang cukup tinggi. Stacknya kayak cukup tinggi dan foam yang lebih banyak, sehingga gue rasa kalau main empuk-empukan ini udah paling juara tuh ini dah. Mungkin kalau nanti V6 mungkin 50 kali stacknya. Tapi kan nambah juga di sininya. Lucu kan? Oke, so kesimpulannya sepatu ini tuh sepatu yang cocok buat apa? Sepatu yang cocok banget buat recovery run, buat daily run, buat long slow distance, buat jalan-jalan juga keren. Juga oke ya, karena ya modelnya yang keren. Selain dipakai lari juga keren, dipakai jalan juga keren ya, culture lah. Punya ini, lu kalau punya ini culture cuy. Nongkrong habis CFD-an, ya lu paling keren deh pakai ini. Oke, so fams, itu dia first impression gue tentang New Balance More V5. Nah, menurut kalian apakah sepatu ini akan seempuk itu? Oke, kasih tahu di comment section di bawah. Alright, so Satria signing out. Thank you for watching and bye for now.